Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam Jumat, Sayyidul Ayyami fil Usbu', hari terbaik dalam satu pekan, hari yang mulia. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia juga, majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sering menghadiri majelis ilmu yang mana itu adalah taman surga di dunia, insya Allah ini menjadi sarana bagi kita yang kelak memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kami akan menyampaikan ciri-ciri calon penghuni surga. Ciri-ciri calon penghuni surga. Kalau disebutkan surga, maka tentu kita sebagai orang yang beriman, kita sangat berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam doa-doa kita yang kita panjatkan, yang kita lantunkan kepada Allah, senantiasa kita meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu apa? Sering kita menyebut kata surga. Surga itu adalah tempat tinggal orang-orang yang beriman. Maskanu ahlil iman, tempat tinggal orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Surga juga merupakan tempat tinggal yang abadi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kan tidak abadi. Kita suatu saat akan meninggalkan dunia, entah kapan itu. Tapi kalau surga itu adalah darul khulud, tempat tinggal abadi. Tempat tinggal abadi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang solih dan beriman. Nah, ini surga. Jadi tempat tinggal abadi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang soleh. Maka dalam salah satu hadis qudsi itu hadis yang
isinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi teksnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, Bapak Ibu. Bagaimana firman Allah? A'dadtu li'ibadi as-solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang solih, ya, sebuah tempat, artinya surga, yang mana mata itu belum pernah melihat, ya, karena kita belum pernah melihat surga, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi sebuah tempat yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbersit dalam hati kita, yaitu surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Qaf, monggo yang membawa Al-Qur'an bisa dilihat surat Qaf, itu surat yang ke-50 ayat 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan telah didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan telah didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Para ulama menjelaskan maksud dari ayat ini adalah bahwa surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, bukan didekatkan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri yang pertama, ya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ya, kata Allah, ya, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu likulli awwabin, bagi setiap orang yang selalu kembali kepada Allah. Ini ciri penduduk surga, calon penghuni surga yang pertama, yaitu awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera minta ampun kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwabun, orang yang selalu kembali kepada Allah. Yang namanya manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak pernah luput dari dosa. Karena ini pernah disabdakan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu gak pernah luput dari salah, gak pernah luput dari dosa. Kalau ada orang yang mengaku gak pernah berbuat dosa, dia pasti bohong. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan, kullu bani adama khata'un. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Nah, ketika berbuat salah inilah tugas kita, kewajiban kita adalah segera kembali kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Terus itu, ya. Karena Allah itu tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Allah itu senantiasa, ya,
akan menerima taubat hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini pentingnya kita senantiasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbuat dosa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu sudah dijamin masuk surga, dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah. Setiap harinya beliau itu tidak kurang sebanyak 100 kali meminta ampun kepada Allah. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni, tapi beliau begitu bersemangat untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar. Bahkan sehabis sholat pun, ya, sehabis beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama disunnahkan setelah kita selesai sholat itu adalah beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini habis ibadah, bukan habis berbuat dosa. Nah, ini saja disunahkan untuk istighfar. Nah, apalagi kita habis berbuat dosa, habis berbuat salah, maka kita wajib segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sehabis sholat kita kok diperintahkan istighfar? Karena boleh jadi ketika kita sholat itu, Bapak Ibu, kita melakukan hal-hal yang tidak pas untuk dilakukan ketika sholat. Pikiran kita melayang kemana-mana, kita memikirkan sesuatu, kita tidak memikirkan, tidak menghayati bacaan yang kita lantunkan, tapi kita kadang pikiran kita kemana-mana. Bahkan ketika sholat itu kadang kita memikirkan sesuatu yang ketika di luar sholat itu nggak terpikirkan oleh kita. Contoh misalnya, ya, kita kehilangan kunci motor misalnya, kita cari seharian di rumah nggak ketemu, pas sholat itu ketemu, ya kita ingat, tadi di kantong kayaknya. Jadi ketemunya pas sholat, padahal ketika sebelum sholat nggak ketemu. Nah, ini artinya adalah ketika kita sholat, pikiran kita suka kemana-mana. Maka sehabis sholat, yang pertama kita ucapkan adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah agar apa yang kita lakukan ketika sholat, yang mana itu tidak pas, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini istighfar. Ini ciri calon penghuni surga yang pertama, awwabun. Dia itu selalu kembali kepada Allah. Begitu berbuat dosa, mohon ampun. Berbuat dosa, mohon ampun. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah tertutup. 24 jam non-stop, selalu terbuka. Maka tidak ada alasan, wah, wes terlanjur, ya, dosaku wis akeh, dosaku sudah banyak. Nah, kalau saya minta ampun pasti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anggapan yang keliru, Bapak Ibu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa, ya, karena Allah itu akan mengampuni dosa hambanya ketika hamba tadi itu benar-benar taubat kepadanya. Maka dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, lau balagta dzunubaka, lau balagat dzunubuka ananas samai, seandainya dosa-dosamu itu membumbung setinggi langit, berarti sangat banyak, Bapak Ibu, tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ya, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli. Jadi kalau dosa kita itu membumbung setinggi langit,
berarti sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tapi ketika kita kemudian minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah melanjutkan, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, tsemalaqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya aku akan berikan ampunan yang semisal itu sepenuh bumi kepada engkau. Artinya apa Bapak Ibu? Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada istilah kebacut, nggak ada istilah terlambat untuk berbuat baik. Ya, tidak ada istilah terlambat berbuat baik. Ya. Asalkan kita mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dulu itu Bapak Ibu pernah terjadi, ada orang yang membunuh 100 nyawa manusia. Jadi membunuh tidak hanya 1 orang, tapi 100 orang dibunuh. 100 orang dibunuh. Kemudian orang tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi orang yang baik, maka kemudian Allah menerima taubatnya itu, dan akhirnya kemudian orang tadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sebelumnya sudah membunuh 100 orang. Membunuh manusia itu dosa besar ya. Apalagi kalau 100 nyawa yang dihabisi, ini sangat besar sekali dosanya. Tapi karena dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini pentingnya kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan melantunkan istighfar. Jangan bosan-bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dosa kita itu banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kapan waktu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tadi kan 24 jam non-stop ya, pintu taubat dibuka oleh Allah. Nah, pintu taubatnya Allah, pintu taubat bagi hamba, bagi manusia itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, ketika sedang sakaratul maut, maka saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Sudah tidak ada kesempatan baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah sakaratul maut. Kata Rasulullah ya dalam salah satu hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima taubat seorang hamba selama hamba tadi belum sakaratul maut. Berarti sebelum sakaratul maut pintu taubat akan terus terbuka. Kemudian yang kedua, pintu taubatnya Allah, pintu taubat bagi kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah tertutup ketika matahari terbit dari barat atau ketika sudah hari kiamat. Maka pintu taubat sudah tertutup. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, at-taubatu mabsutatun malam tatlu' min maghribiha. Pintu taubat itu, ya, taubat itu senantiasa dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama matahari belum terbit dari arah barat. Artinya apa? Artinya kalau matahari sudah terbit dari barat,
kesempatan kita untuk bertaubat itu sudah habis, sudah selesai. Maka ketika kita masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu ciri calon penghuni surga, yaitu dia senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, hafid. Tadi ayatnya kan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Ya, ini ciri yang pertama. Kemudian hafid, ciri yang kedua adalah hafid, yaitu orang yang senantiasa menjaga perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Jadi senantiasa menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Beliau pernah bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Artinya apa? Jagalah perintah-perintah Allah itu, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu kalau kita lakukan perintah-perintah Allah, kita jauhi perintahnya, kita jauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Dalam sebuah ayat yang lain, ya, dalam sebuah ayat dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia yang dia itu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, ada malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergiliran, dari bagian depan dan belakangnya. Mereka menjaga orang tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka Allah mengutus para malaikatnya. Tidak hanya satu, tapi banyak malaikat secara bergiliran, siang malam, dari arah belakang dan dari arah depan, ya, ditugaskan untuk menjaga kita dan melindungi kita dari setiap keburukan. Ini kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi Allah itu mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dari setiap keburukan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga perintah Allah. Di antara bentuk menjaga perintah Allah adalah sholat 5 waktu, ya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian puasa, menghadiri majelis taklim, ya. Ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu kita lakukan, Allah akan menjaga dan melindungi kita. Ya, jadi kalau kita menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini balasan di dunia, belum nanti balasan di akhirat. Ya, ini balasan di dunia, belum nanti balasan di akhirat. Pasti Allah akan berikan balasan yang lebih baik bagi kita, yaitu surganya yang abadi, ya, kekal abadi kita di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
ciri calon penghuni surga yang ketiga. Ya, ini ada di ayat yang ke-33 dari surat Qaf yang berbunyi man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Ciri yang ketiga adalah khasyah, ya, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah senantiasa melihat kita. Nah, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, melihat apa yang kita lakukan, baik itu ketika kita bersama orang lain ataupun kita sedang sendirian. Ini namanya takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada binatang buas itu, kita akan lari. Takut pada serigala, takut pada harimau, kita akan lari. Tapi kalau kita takutnya kepada Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Ini penting untuk kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah pernah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, bagaimanapun kondisi kamu. Takutlah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Baik ketika kita sendirian ataupun kita sedang bersama orang lain. Nah, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, dalam ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, di antara kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah beliau senantiasa, ya, sering berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Jadi melihat kondisi rakyatnya. Suatu ketika ketika Umar ini sedang berkeliling, Umar mendengar ada percakapan seorang ibu dengan anak gadisnya. Ya, anak gadisnya. Gadis tadi itu penjual susu, Bapak Ibu. Jadi sang ibu sedang ngobrol bersama anak gadisnya. Sang ibu berkata kepada anaknya, ya, wahai anakku, bagaimana kalau kita campur susu kita ini dengan air yang agak banyak, agar kita dapat untung yang lebih banyak. Nah, ini usulan dari ibunya. Bagaimana kalau kita campur susu kita ini yang akan kita jual dengan air, agar apa? Keuntungan kita itu tambah banyak. Nah, kemudian si gadis tadi, ya, yang masih belia, ya, itu menjawab, perbuatan seperti ini dilarang oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi sang anak menjawab, perbuatan seperti ini itu dilarang oleh Umar bin Khattab. Kemudian ibunya menjawab, lah Umar kan gak melihat kita. Umar gak melihat kita, ngapain kita takut? Maka kemudian anaknya tadi berkata, Umar memang tidak melihat kita, Ibu, tapi Tuhannya Umar itu senantiasa melihat kita. Artinya Allah itu senantiasa melihat kita. Nah, ini luar biasa. Seorang gadis yang belia, ya, ternyata sikapnya luar biasa. Meyakini bahwa Allah itu selalu melihatnya. Meskipun tidak dilihat Umar, ya, tapi Allah itu senantiasa melihatnya. Maka kemudian dari si gadis inilah kelak akan terlahir seorang pemimpin yang luar biasa, yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dari si gadis penjual susu tadi, ya, terlahir keturunan, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya yang luar biasa.
Jadi ini pentingnya kita senantiasa meyakini pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini penting untuk kita hadirkan dalam setiap diri kita, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita dalam keadaan sendirian, meskipun tidak ada yang melihat. Tapi kalau kita bisa menghadirkan perasaan takut kepada Allah, maka ini luar biasa, dan ini termasuk salah satu ciri calon penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, ya, ciri calon penghuni surga yang keempat adalah munib. Ya. Wajah biqalbin munib. Ya. Dan dia datang dengan hati yang munib. Munib itu artinya adalah hati yang selalu siap untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok hati? Ya. Kenapa kok hati kita harus siap? Ya. Kenapa kok tidak anggota badan kita yang harus siap untuk melakukan perintah Allah? Karena hati itu adalah raja, Bapak Ibu. Jadi hati kita itu adalah raja, ya, raja. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, ingatlah ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah bahwa di dalam setiap jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. In sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tadi itu baik, maka baik pula sekujur tubuhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Sebaliknya, kalau segumpal daging tadi itu buruk, rusak, maka rusak pula sekujur tubuhnya. Apa segumpal daging tadi? Kata Rasulullah, ala wa hiya al-qalbu. Ingatlah bahwa segumpal daging tadi adalah hati. Karena hati itu raja, dan anggota badan kita itu prajuritnya, Bapak Ibu, pasukannya. Biasanya yang manut itu raja atau prajurit? Yang manut itu pasukan apa pemimpinnya? Pasukannya yang manut, yang ikut pada rajanya. Kalau ada raja kok ngikut, ya dia ngikut ke sana ke sini, ya itu bukan raja beneran itu. Bukan raja beneran. Raja seharusnya yang memerintah, ya, memerintah. Maka hati kita itu ibarat raja, Bapak Ibu. Dia yang memerintahkan anggota badan itu untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Yang menyuruh kaki kita untuk melangkah ke masjid adalah hati kita. Ya. Yang menyuruh seseorang melakukan perbuatan dosa itu juga hatinya. Ya. Awalnya dari hati. Ya. Maka kalau hati kita itu hati yang baik, maka akan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau hati kita itu hati yang buruk, yang tidak baik, maka akan memerintahkan pada keburukan. Maka di sini pentingnya Bapak Ibu, kita menjaga hati kita agar senantiasa menjadi hati yang baik, bukan hati yang rusak, bukan hati yang terkena penyakit. Ya, jadi hati itu ada penyakitnya, Bapak Ibu. Tidak hanya badan kita. Penyakitnya hati itu apa? Ya ghibah, suka ngerasani orang lain, namimah, adu domba, hasud, iri dengki, itu penyakit hati. Suudzon, buruk sangka, itu penyakit hati. Maka kita harus bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini agar menjadi hati yang baik. Kalau hati kita itu hati yang baik, insya Allah akan perintahkan tangan kita untuk melakukan kebaikan, akan perintahkan kaki kita untuk melangkah pada kebaikan, akan memerintahkan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Nah, ini pentingnya menjaga hati kita. Maka di sini disebutkan di antara ciri calon penghuni surga itu adalah munibun,
yaitu menghadapnya hati pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu siap untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kadang itu berat kita lakukan. Pagi-pagi jam 4:30 azan subuh, ya, apalagi udaranya dingin ya, itu kan males ya. Wah, dingin banget ya, males bangun. Nah, tapi kalau kita itu hati kita selalu siap ya untuk melakukan perintah Allah, maka kita akan bangun. Ya, kita akan bangun ya menuju masjid untuk lakukan sholat berjamaah. Ini kalau hati yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi ini pentingnya kita menjaga hati kita agar senantiasa baik. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Inna hadhil quluba tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat. Ya. Karat itu tayakan ya, kayak besi itu loh ya. Kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Seperti halnya besi yang juga bisa berkarat sehabis terkena air. Jadi besi itu ketika habis kena air kan biasanya mudah berkarat. Hati manusia juga sama, bisa berkarat. Artinya bisa kena kotoran. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jalauha?" Bagaimana cara menghilangkan karat itu? Rasulullah menjawab, "Kathratu dzikril mauti." Ya. Yang pertama adalah memperbanyak ingat mati. Ya, ini bisa menghilangkan karat atau kotoran dalam hati. Kalau orang itu ingat mati, otomatis dia akan tergerak untuk mempersiapkan menyambut kematian. Misalnya kalau kita takziah ya, melihat jenazah dimandikan, itu perasaan kita biasanya kan kemudian ingat ya, bagaimana seandainya yang dimandikan itu saya. Kemudian kita juga teringat sudah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan. Maka dengan memperbanyak ingat mati ya, dengan banyak-banyak ingat mati itu akan menggerakkan diri kita untuk memperbanyak bekal menyambut kematian. Nah, ini bisa menghilangkan kotoran dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini juga bisa menghilangkan kotoran dalam hati. Alhamdulillah tadi sebelum materi kita mulai diawali dengan baca Al-Quran. Ini luar biasa. Ini bisa membersihkan hati kita Bapak Ibu, bisa mengkilapkan hati kita, bisa menghilangkan kotoran yang ada dalam hati kita. Jadi membaca Al-Quran itu Bapak Ibu, walaupun kita tidak paham artinya, tidak apa-apa, dibaca ya, dibaca tidak apa-apa. Yang pertama dapat pahala, yang kedua bisa membersihkan hati kita meskipun kita nggak paham artinya. Apalagi kalau misalnya paham artinya, tentunya lebih besar lagi ya manfaatnya bagi diri kita. Maka mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran meskipun itu hanya 1 halaman misalnya dalam sehari. Kalau nggak bisa ya meskipun hanya setengah halaman dalam sehari. Kalau nggak bisa juga meskipun hanya 1 ayat dalam sehari. Tapi mari kita buat jadwal rutin harian kita, tidak pernah sunyi, tidak pernah lepas dari bacaan Al-Quranul Karim. Insya Allah akan memberikan keberkahan bagi hidup kita, bisa membersihkan hati kita dari kotoran dan bisa mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi walaupun tidak paham artinya ini maksudnya apa toh, tidak apa-apa. Jangan kemudian wah daripada nggak paham artinya, wes nggak usah moco. Ini keliru. Kita baca tidak apa-apa.
Apalagi kalau kita sedikit-sedikit mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya. Tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan dan perilaku kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara tadi bisa menghilangkan kotoran dalam hati kita. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, membaca Al-Qur'anul Karim. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 ciri calon penghuni surga. Saya ulang lagi Yang pertama adalah awwabun, yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Artinya habis dia berbuat dosa segera kembali, segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hafidun, orang yang menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan sendirian ataupun bersama orang lain. Kita hadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah munibun, yaitu hati yang senantiasa menghadapkan hati kita pada ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Siap untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada pada ciri-ciri tadi. Jadi selalu kembali kepada Allah, kemudian menjaga perintah Allah, kemudian takut kepada Allah, dan senantiasa siap untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai tadhkirah atau pengingat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan lebih yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.